Jadi kalau selesai dari perbincangan, ya kan? Nah, sekarang kita beralih dulu ke Ainia, perhatikan ya. Silakan Ainia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Miss Rahma dan Miss Fai serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul lagi dalam keadaan sehat pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, tema pidato yang saya sampaikan adalah sebarkan salam, tebar kedamaian. Salam bukan hanya sekedar ucapan, tetapi ketika kita mengucapkan assalamualaikum, sebenarnya kita juga sedang mendoakan keselamatan, rahmat, dan keberkahan bagi orang lain. Ini adalah ajaran yang sederhana, tetapi memiliki makna yang dalam. Terus apa ya? Namun di zaman sekarang seringkali kita lupa akan makna tersebut. Kita mudah marah, mudah menyakiti orang lain dengan kata-kata. Bahkan di media sosial juga perbedaan kecil bisa menjadi pertengkaran yang besar. Padahal kedamaian bisa dimulai dari hal yang sederhana. Menyebarkan salam tidak hanya melalui ucapan, tetapi bisa juga melalui sikap. Misalnya senyum yang tulus, kata-kata yang baik, dan perilaku yang sopan. Itu adalah bentuk nyata dari kedamaian. Ketika kita menghargai orang lain, menolong sesama, dan menahan amarah, kita juga sudah menebarkan kedamaian di sekitar kita. Teman-teman yang saya banggakan, mari kita mulai dari diri sendiri untuk memberi salam ketika bertemu, berbicara dengan lembut, dan tidak mudah menghakimi orang lain. Jadilah pribadi yang membawa ketenangan, bukan yang menimbulkan masalah. Bayangkan jika setiap orang menyebarkan salam dan kedamaian, maka lingkungan kita akan menjadi lebih nyaman, penuh rasa aman, dan saling menghargai. Rasulullah SAW juga bersabda, "Wahai manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makanan, sambunglah silaturahmi. Niscaya kalian masuk surga dengan selamat." Mari kita mulai jadikan sebarkan salam, tebar kedamaian bukan hanya slogan, tetapi sebagai kebiasaan dan dalam kehidupan hari-hari. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata ataupun yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan semuanya. Siapa lagi ini serang mas? Sini, Miss. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berpidato tentang bersih pakaian indah dipandang. Sebelum memulai, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di kelas ini dengan kondisi yang sehat. Mengapa kita harus mempunyai jiwa yang bersih? Karena
Kebersihan juga sebagian dari iman, dan Allah Subhanahu wa taala menyukai kebersihan. Dengan pakaian yang rapi dan bersih, orang-orang akan lebih nyaman di dekat kita. Dan juga pandangan orang-orang kepada kita akan lebih baik. Terus saya kakak ya. Dan selain kita dipandang baik oleh orang-orang, Allah juga akan mencintai kita. Juga nggak tahu. Apa ya? Ingatnya udah situ aja. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika kebanyakan diam karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimaafkan ya, ada yang kebanyakan diam sana. Siapa ingat cowok selanjutnya? juga gak mas asik. Tempat aku juga diambil si hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru yang saya hormati. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama di sini dengan keadaan yang sehat dan penuh semangat. Teman-teman, pernah nggak sih kita melihat anak kecil yang membutuh bantuan atau diminta untuk mendengarkan nasihat dari orang yang lebih tua? Nah, dari situ kita belajar satu hal penting, yaitu sayang yang kecil, hormat yang besar. Dalam ajaran Islam, kita sudah diajarkan tentang hal ini. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Bukan termasuk golongan kami yang tidak menyayangi yang lebih muda dan yang tidak menghormati yang lebih tua." Hadis riwayat Tirmizi. Artinya, kita harus menjadi anak yang penuh kasih sayang dan sopan kepada siapa saja. Sayang yang kecil artinya kita harus bersikap baik dan peduli terhadap orang lebih muda dari kita. Contohnya, kita bermain dengan adik atau teman yang lebih kecil, kita tidak boleh kasar atau mengejek. Dan kita harus sabar, berkata lembut, dan mau berbagi. Kalau ada adik kelas yang kebingungan mencari ruangan kelas, kita bisa membantu menunjukkan jalan. Atau kalau ada teman yang kesulitan belajar, kita bisa membantu menjelaskan. Hal-hal kecil seperti itu sangat berarti dan bisa membuat orang lain merasa senang. Lalu, menghormati yang lebih besar, artinya kita harus sopan dan menghargai orang yang lebih tua dari kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 24, "Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang." Ayat ini mengajarkan kita untuk menghormati terutama kepada orang tua. Contohnya, kita bisa mematuhi apa perintah orang tua,
membantu pekerjaan rumah seperti menyapu, merapikan kamar, atau mencuci. Kalau di sekolah, kita harus memperhatikan guru saat menjelaskan dan mengerjakan tugas secara sungguh-sungguh. Teman-teman, kalau kita menyayangi yang kecil dan menghormati yang besar, kita akan disukai banyak orang. Teman-teman akan senang, guru akan bangga, dan orang tua juga akan bahagia. Lingkungan juga akan lebih damai, tidak ada yang saling mengejek atau bertengkar. Sebaliknya, kalau kita tidak peduli dan tidak sopan, kita bisa saja menyakiti hati orang lain. Teman-teman, mulai sekarang yuk kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari untuk bersikap lembut kepada yang lebih muda dan bersikap sopan kepada yang lebih tua. Ingat, kebaikan tidak harus besar, mulai dari senyum, bantuan kecil, itu sudah termasuk kebaikan. Dengan begitu, kita bisa menjadi anak yang berakhlak baik, disayangi Allah, dan membanggakan orang tua dan guru kita. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Allah berkati.